Hari Jumat tanggal 18 April 2025. Hari ini adalah hari Jumat Agung, memperingati sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum merayakan ibadat memperingati sengsara dan wafat Tuhan, saya menyampaikan beberapa ujub-ujub doa dari Bapak Yoyong, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari kuasa kegelapan. Kemudian dari keluarga Fransiskus di Batu Mas, mohon kesehatan dan kesembuhan Rosalina Ibu, kesehatan dan kesejahteraan untuk Mama Namuras, Fransiskus Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi Brigita, dan John Kennedy, dan juga dari Ibu Leni di Jakarta Utara, mohon kesehatan dan kesembuhan Felicia dan suaminya dari COVID, dan juga kesembuhan anaknya Lori yang sedang demam. Kita persembahkan secara khusus untuk arwah-arwah dari Ibu Tresna, untuk arwah Ibu Lili Setiawati, Bapak Deliang Tui, Ibu Oi Tonyo, Bapak Tan Yok Ik, Bapak Hartanto, Bapak Masli, Ibu Tan Honglan, dan Ibu Oi San Nyok Nyo beserta keluarga. Dari Ibu Tresia Liubun di Makassar, untuk Bapak Benedictus Benigo, Bapak Wilhelmus Liubun, Stefanus Liubun, Ibu Mariana Liubun, Ibu Petra Nelo Liubun, dan Ibu Eberta Liubun. Dari Ibu Cameli di Makassar, untuk arwah Papa Chia Syoke, Mama Sam Sotien, mertua Hartanto Kunadi dan Hermin Ningsih, dan Ipar Maxloy Rumengan. Dari keluarga Fransiskus di Batu Mas, untuk arwah keluarga di Punuk Tandi, Martina Joyo, Lim Kuang Hak, Datong Amel Tajok Aliak Incu, dan untuk arwah keluarga di Batu Mas, Marinus Petrus Bungur, Ujing Lisip Bindang, Soyam Alus, Ita Veronica Trinkil Sodor Sonda. Dari Bapak Rawi Sunari di Cilengsi Bogor, untuk arwah Yohanes Lisakon dan Yosef di Kokjong. Dari Ibu Tresia Yeni di Jakarta, untuk arwah Daniel Chung Cekyong dan Ibu Gloria Dorothea. Dari Ibu Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Yosef Cahyadi, Ibu Tresnatan, Bapak Agustinus Sadi Sunarsia. Dari Bapak Bambang Hermawan, untuk Lim Cengkyang dan Lim Cengkyong. Dari Anti Regina Ho di Kucing, untuk Rosco Francisco Ginger Gabriel Ho. Dari Bapak Robert Bintoro di Surabaya, untuk arwah Anigo Bernard Cengcengko dan keluarganya. Dari Ibu Leni di Jakarta Utara, untuk Bapak Max Budiarjo, Ibu Widodora Winarti, Ibu Leni Lukando, Bapak Joni Thomas Nagoy, dan Mr. Anthony Chu. Dari Sister Gregoria Idariani di Kucing, untuk arwah Bapak Octavianus Aboy, almarhum Kakak Martina, almarhum Kakak Gumbai, dan Pasco Dagama. Dari Ibu Budi Wijaya di Ungaran Semarang, untuk arwah Andreas Suparto dan Yosef Budi Wijaya. Dari keluarga Yuliana Yosinori Ayang, untuk arwah Veronica Osinori dan Maximus Endarung. Dari Ibu Yosef Huiseng, untuk arwah Ibunda Maria Goretti
dan Yosef Tan Huiseng. Kita persembahkan seluruh wujud doa kita pada hari ini dalam upacara memperingati sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berkumpul di sini untuk memperingati Yesus dari Nazaret yang demikian dekat dengan kita, tetapi berbeda jauh pula dengan kita. Karena Ia adalah Allah manusia, Ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati, serta takut seperti kita. Namun segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela, dan sekalipun sudah tampak datang, Ia tidak melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah. Maka jelaslah bahwa maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Itulah sebabnya kita hari ini penuh rasa syukur dan gembira. Upacara akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ibadat sabda untuk menghidupkan iman kita atas kekuatan wafat Yesus. Yang kedua, penghormatan salib untuk memusatkan perhatian pada salib sebagai sumber kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah komuni untuk memberi kesempatan memetik buah salib. Allah Bapa yang Maha Rahim, ingatlah akan karya belas kasih-Mu, berkatilah dan lindungilah kiranya umat-Mu, sebab baginya Kristus Putra-Mu telah melangsungkan misteri Paskah dengan menumpahkan darah dan mengalahkan maut. Dialah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Allah bersabda, sungguh hambaku akan berhasil, ia akan dimuliakan, diangkat, dan disanjung-sanjung. Benarlah bahwa banyak orang tercengang melihat dia, sebab rusaklah sosok tubuhnya, tidak serupa lagi dengan manusia. Namun demikian banyak bangsa akan kagum, pun raja-raja akan bungkam karena hambaku itu. Sebab suatu yang belum pernah diceritakan akan mereka saksikan, apa yang belum pernah didengar akan mereka ketahui. Siapa kiranya akan percaya berita yang kami dengar? Kepada siapakah kuasa Allah itu diperlihatkan? Laksana sebatang tunas hamba itu tumbuh di hadapan Allah, bagaikan akar dari tanah gersang ia muncul. Ia tidak tampan dan elok, dan kita tidak tertarik memandangnya. Keindahan tidak ada padanya, sehingga kita tidak suka kepadanya. Ia dihina dan diaibkan orang, manusia penuh sengsara, yang tahu apa artinya menderita. Orang membuang muka seakan-akan ia menderita kusta. Demikian ia dihina orang, sehingga tidak terpandang. Namun derita kitalah yang ditanggungnya, sengsara kitalah yang dipikulnya. Sedangkan kita menganggap dia sebagai penderita kusta, yang dipukul dan disiksa oleh Allah. Ia ditikam karena kedurhakaan kita, dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpa dia membawa perdamaian bagi kita, dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia Tuhan menampakkan kesalahan-kesalahan kita semua. Ia dianiaya dan Ia pun tunduk
dan tidak membuka mulutnya, bagaikan domba yang ditikam bagaikan domba yang diam tak mengembik bila dicukur, seperti anak domba yang diantar ke pembantaian. Demikian ia pun tidak membuka mulutnya. Ia disambar oleh penindasan dan keputusan pengadilan. Siapakah peduli akan nasibnya? Sungguh, ia dicabut dari dunia orang hidup, karena kedurhakaan umatku ditimpa maut. Kuburnya digali di tengah-tengah orang-orang durhaka. Makamnya terdapat di antara para penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat lalim dan tidak pula ada tipu muslihat dalam mulutnya, tetapi Tuhan mau menghancurkannya dengan sengsara. Kalau hamba itu mempersembahkan nyawanya sebagai korban pepulih, maka ia akan melihat keturunan. Ia akan memperpanjang umur hidupnya, dan dengan perantaraannya kehendak Tuhan akan terlaksana. Allah bersabda, sesudah sengsara dibukanya, ia akan melihat sinar cahaya dan ia akan dipuaskan. Orang saleh itu hambaku, akan menyucikan semua orang dengan memikul sendiri kesalahan-kesalahan mereka. Maka itu aku akan memberi dia semua orang menjadi miliknya, sebab ia menyerahkan diri kepada maut dan digolongkan di antara kaum durhaka, padahal ia menanggung dosa semua orang dan menjadi pengantara bagi orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku. Kepadamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sampai aku dikecewakan. Demi kesetiaan-Mu selamatkanlah aku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Tebuslah aku ya Tuhan Allah. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku. Aku menjadi bahan hinaan bagi tetanggaku dan alamat naas bagi handai tolanku. Semua orang yang melihat aku di jalan lari terbirit-birit menghindari aku. Lisut aku tak ubahnya dengan mayat, tiada berarti bagaikan jambangan yang pecah. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku. Pandanglah hamba-Mu dengan wajah berseri. Selamatlah aku demi kasih setia-Mu. Besarlah hati-Mu dan tabahlah, hai kamu semua yang berlindung pada Tuhan. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku. Pembacaan dari surat kepada umat Ibrani. Saudara-saudara, kita mempunyai seorang imam agung mulia yang sudah sampai di surga, yakni Yesus, Putra Allah. Hendaknya kita berpegang teguh pada pengakuan iman itu. Kita mempunyai imam agung bukan yang tak mampu turut merasakan kelemahan kita, melainkan yang telah dicobai dalam segala hal seperti kita. Hanya ia tidak berdosa. Maka marilah kita dengan penuh harapan menghadap tahta rahmat Allah untuk memperoleh belas kasih serta mendapatkan rahmat dan pertolongan pada saat kita memerlukannya. Di masa hidupnya di dunia ini, Yesus memanjatkan doa dan permohonan disertai keluhan dan tangisan kepada Allah yang dapat menyelamatkannya dari maut.
dan sebab takwa ia didengarkan oleh Allah. Meskipun ia putra Allah sendiri, ia tetap taat dalam deritanya, dan setelah mencapai kesempurnaan, Yesus menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang patuh kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat sampai wafat di salib bagi kita. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada malam itu Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman. Bersama murid-muridnya, Yudas, pengkhianatnya, tahu bahwa tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yesus pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah pemerintahan imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus berkata, "Akulah dia." Juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus berkata, "Siapa yang saudara cari?" Dan mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus menyambung, "Sudah kukatakan bahwa akulah dia. Kalau aku yang dicari, biarlah mereka ini pergi." Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang kuberikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang. Dihunusnya pedang itu, dihayunkannya pada hamba imam agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Maltus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan dan perwira serta para petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus, membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat imam agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, "Baiklah kalau satu orang mati demi kepentingan seluruh bangsa." Petrus dan seorang murid yang lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan imam agung, maka bersama Yesus ia masuk ke pelataran istana imam agung itu, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada wanita penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Wanita itu berkata kepada Petrus, "Engkau kan juga murid orang itu?" Kata Petrus, "Bukan." Sementara itu para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udara dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam agung menanya Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab,
Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul, dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai saya? Tetapi tanyakanlah kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. Ketika Yesus memberi jawab demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung?" Yesus menjawab, "Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku?" Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas Imam Agung. Simon Petrus berdiri berdiam. Kata orang kepadanya, "Engkau kan juga seorang dari muridnya?" Petrus menyangkal dan berkata, "Bukan." Kata seorang hamba Imam Agung, saudaranya yang telinganya dipotong Petrus, "Rupanya aku melihat engkau di taman bersama Yesus." Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu jago berkokok. Yesus digiring ke istana Kayafas, ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para penggiring Yesus masuk ke balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi tempat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, "Apa tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab, "Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan seandainya dia tidak berbuat sesuatu kejahatan." Lalu Pilatus berkata, "Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri." Orang-orang Yahudi menjawab, "Kami tidak mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati." Ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu mengambil Yesus dan berkata kepadanya, "Apa engkau raja Yahudi?" Jawab Yesus. Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri, ataukah Tuhan dengar dari orang lain yang mengatakan tentang saya? Lalu Pilatus berkata, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan dikau kepadaku. Apa yang kau lakukan?" Kemudian Yesus memberi jawaban ini, "Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaan saya bukan dari sini." Pilatus berkata kepada Yesus, "Jadi engkau raja?" Lalu Yesus menyaut, "Benar, saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengar suara saya." Pilatus berkata, "Apa itu kebenaran?" Sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi. Menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, "Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini, tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apakah kamu kehendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu Pilatus menyuruh bahwa Yesus keluar untuk didera
Lalu prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan selai mantel jingga mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit datang kepada Yesus dan berkata sambil menamparnya, "Salam ya Raja Yahudi." Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang Yahudi, "Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini." Yesus pun keluar bermahkotakan duri, bermantel jingga. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, "Lihatlah manusia ini." Ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, "Salibkan dia." Kata Pilatus, "Ambillah sendiri dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan untuk menghukum dia." Orang-orang Yahudi berkata, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab ia mengaku putra Allah." Mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk ke balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, "Dari mana engkau?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, "Engkau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan atau menyalibkan dikau?" Jawab Yesus, "Tuhan tidak mempunyai kuasa apapun atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya." Lalu Pilatus mencari akal untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan Kaisar." Mendengar itu Pilatus mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan, di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira pukul 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, Buang saja, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Aku harus menyalibkan rajamu?" Para imam kepala menjawab, "Satu-satunya raja kami ialah Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para murid datang mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib. Bersama dengan dia disalib juga dua orang lain sebelah menyebelah mengapit Yesus. Pilatus menulis suatu karangan yang dipasang pada salib Yesus, bunyinya, "Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan dekat kota letaknya, dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala Yahudi berkata kepada Pilatus, "Jangan ditulis Raja bangsa Yahudi," tetapi ia sendiri berkata, "Saya Raja bangsa Yahudi." Tetapi Pilatus menjawab, "Sekali kutulis, tetap kutulis." Sesudah prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan helaian tenun tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, "Jangan kita potong-potong.
Baiklah kita undi saja siapa yang mendapatkannya. Demikianlah terjadi supaya terlaksana kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya Yesus bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, itulah putramu." Lalu kepadanya, "Itulah ibumu." Dan sejak itu murid-murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana, maka untuk menepati kitab suci ia berkata, "Aku haus." Di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka, maka seorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu menyucupkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus mencicipi cuka itu, ia berkata, "Selesailah, sudah." Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Hari itu hari persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat, sebab hari Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka prajurit-prajurit datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sampainya kepada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Orang itu, oleh karena itu kakinya tidak jadi dipatahkan, tetapi salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera darah dan air keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benar kesaksian itu, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya bahwa ia menjadi selaras dengan bunyi kitab suci, "Tulangnya jangan kamu patahkan." Dan di tempat lain tertulis, "Orang akan memandang dia yang mereka tikam." Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam sebab dia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campur damar dan cendana, kira-kira 50 kali beratnya. Kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dalam kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai, karena hari itu hari persiapan Sabat orang Yahudi. Dan letak kubur itu pun dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Kita lanjutkan dengan doa umat Maria. Bagi gereja kudus, saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman, sentosa, dan memuliakan Allah Bapanya yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan perantaraan Kristus. Lanjutkanlah kiranya belas kasih-Mu agar gereja-Mu meluas di seluruh dunia dan bertekun mengimani nama-Mu dengan mantap. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah berdoa pula bagi Santo Bapa Fransiskus yang sudah dipilih Allah memangku jabatan uskup. Semoga beliau dilindungi Allah, tetap sehat walafiat. Semoga beliau dilindungi Allah, tetap sehat walafiat. Semoga beliau dilindungi Allah, tetap sehat walafiat, dengan bijaksana memimpin gereja umat Allah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Dengarkanlah doa kami dan lindungilah Imam Agung yang telah Kau pilih bagi gereja-Mu. Semoga umat Kristen yang dipimpinnya atas nama-Mu semakin berkembang dalam iman, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi Uskup Pius Yudono Prabdi dan bagi semua uskup, imam, diakon, serta sekalian pejabat gereja dan segenap umat beriman. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau memerintah dan menguduskan semua orang termasuk anggota gereja-Mu, tubuh Kristus. Dengarkanlah kiranya doa kami bagi semua anggota. Semoga masing-masing sesuai rahmat yang Kau anugerahkan kepadanya, mengabdi Engkau dengan patuh dan setia dan penuh iman demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi semua saudara yang mengimani Kristus. Semoga Allah Tuhan kita berkenan menghimpun mereka dengan setia dan jujur berpegang teguh pada kebenaran dalam gereja-Nya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghimpun gereja yang tercerai-berai serta memelihara mereka yang telah bersatu dalam gereja-Mu. Pandanglah kawanan domba putra-Mu. Semoga semua saudara kami yang telah Kau kuduskan berkat pembaptisan, Kau persatukan pula dalam iman dan cinta kasih, demi Kristus pengantara kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi umat Yahudi yang telah mendahului kita menerima sabda Allah. Semoga Allah dan Tuhan kita menumbuhkan cinta kasih mereka akan nama-Nya dan kesetiaan akan janji-Nya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah mengikat janji dengan Abraham dan keturunannya. Berkenanlah mengabulkan doa-doa gereja-Mu. Semoga mereka yang pernah menjadi umat pilihan-Mu dapat mencapai keselamatan secara utuh demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita panjatkan doa pula kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan membersihkan dunia dari segala kesesatan, melenyapkan segala penyakit, menjauhkan kelaparan, melepaskan para tahanan dan tawanan, mengembalikan para pengungsi, melindungi orang yang dalam perjalanan, mengantar pulang para perantau, menganugerahkan kesehatan kepada yang sakit, dan keselamatan bagi yang meninggal. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, sumber penghiburan,
mereka yang berduka serta kekuatan para penderita. Dengarkanlah doa semua orang yang berseru kepadamu karena tertimpa kemalangan dan sengsara. Semoga mereka semua bergembira berkat belas kasih dan dengan bantuan rahmat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan upacara penghormatan salib. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita sembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Ya Tuhan, kami menyembah salib-Mu yang suci, dan kebangkitan-Mu kami muliakan, kami puji, sebab berkat salib itu penuh sukacita seluruh bumi. Semoga Allah berbelas kasih dan memberkati kita. Semoga Ia mengarahkan wajah-Nya kepada kita dan mengasihi kita. Ya Tuhan, kami menyembah salib-Mu yang suci, dan kebangkitan-Mu kami muliakan, kami puji, sebab berkat salib itu penuh sukacita seluruh bumi. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah yang akan saya sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga, dan jangan sampai membawa hidup, membawa kematian. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Kami mohon peliharalah karya belas kasih-Mu pada diri kami. Semoga kami karena telah ambil bagian dalam misteri Paskah, Kau perkenankan hidup penuh bakti kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa sumber segala rahmat dan penghiburan, kami umat-Mu telah mengenangkan dan merenungkan sengsara wafat putra-Mu di salib dalam rangka serta harapan akan kebangkitannya. Kami mohon semoga kami, umat-Mu ini Kau curahi berkat melimpah, Kau ampuni dosa-dosanya, Kau hibur serta Kau tabahkan dalam kesedihan, Kau teguhkan imannya, Kau hidupkan harapannya, dan Kau jamin keselamatannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Setelah diangkat dari bumi, Kristus menarik semua orang kepada dirinya. Pada puncak penderitaannya, Ia menyatakan cinta kasih-Nya. Jumat Agung membuka selubung salib bagi kita dan menghadapkan kita pada suatu pemulihan yang amat penting. Kita tidak mungkin mengelakkannya. Kita harus menerima atau menolak jalan keselamatan Kristus. Kita harus menentukan sikap, dan semua itu hendaknya kita lakukan secara bebas bagaimana Kristus melakukannya.